Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Joko dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Nabila Tafani, dan teman-teman saya, yaitu Arindeka Prastiwi dan Berliana Febrianti, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai arsitektur modern dan perencanaan kota modern. Berikut ini daftar isi dari presentasi yang akan kami presentasikan. Yang pertama yaitu latar belakang. Gaya arsitektur modern berawal pada akhir abad ke-19 yang berawal dari sebuah pemikiran menjadi gerakan dan doktrin filosofis yang dinamakan modernisme. Pada abad ke-20, arsitektur modern semakin berkembang dan mendapatkan banyak dukungan dari sekolah seni, organisasi, dan gerakan. Setelah Perang Dunia Kedua, arsitektur modern disebarkan ke seluruh dunia. Untuk di Indonesia sendiri, arsitektur modern masuk pada abad ke-19 berawal dari masuknya arsitektur kolonial Belanda. Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaan pada tahun 1945, Presiden Soekarno menjalankan proyek pembaruan di Indonesia. Proyek-proyek tersebut adalah Monumen Nasional atau Monas, Masjid Istiqlal, dan lain-lain, yang menerapkan pendekatan arsitektur modern yang dipadukan dengan konsep lokal pada proyek-proyeknya. Selanjutnya ada aspek latar belakang. Di sini ada 4 aspek. Yang pertama yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Berkembangnya teknologi konstruksi dan material terbaru mulai digunakan, seperti penggunaan material kaca, besi, baja, dan beton. Selanjutnya ada sosial dan budaya, yaitu terjadi perang yang membuat para arsitek perlu membangun sebuah hunian murah untuk kebutuhan mereka pada masa arsitektur modern. Budaya pada masa ini terus berkembang yang membuat gaya arsitektur modern menjadi meningkat secara signifikan. Selanjutnya ada politik. Dibentuknya Kongres Internasional de Arsitektur Modern atau SIAM yang menjadi wadah para arsitek untuk melakukan perancangan dan pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya ada ekonomi. Pada awalnya hanya untuk mengatasi perekonomian, namun menjadi berkembang hingga sekarang yang membuat gaya arsitektur modern menjadi sangat berpengaruh di dunia. Selanjutnya yaitu ada konsep pemikiran dan desain. Untuk konsep pemikiran dari arsitektur modern atau SIAM ini biasanya memiliki konsep bentuk yang menyesuaikan dengan lingkungannya. Masyarakat homogen serta membuat pemikiran atau ide alternatif untuk masa yang akan datang. Biasanya konsep pemikiran dari desain dari arsitektur modern mencakup pengolahan ruang seperti fungsionalitas dengan prinsipnya yaitu forms follow function, yang memiliki arti, efisiensi, dan fungsional harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap desain arsitektur. Ciri-ciri dari desain fungsionalitas ini biasanya memandang bahwa seluruhnya adalah kesatuan bentuk, serta menekankan dimensi waktu dalam bangunannya. Diwujudkan dengan menyatunya ruang luar dan dalam oleh jendela yang lebar. Jarak antar kolomnya biasanya saling berkesinambungan. Untuk bangunannya sendiri biasanya dia bersih dan murni tanpa adanya hiasan, sesuai dengan fungsinya. Yang kedua yaitu ada kesederhanaan, dengan prinsipnya less is more. Biasanya konsep desain ini yaitu tidak adanya ornamen pada fasad bangunan, karena ornamen dianggap hal yang tidak efisien dan tidak memiliki fungsi. Yang kedua yaitu purism atau kejujuran pada struktur dan material, yang biasanya seperti beton dan baja ini tidak dilapisi material lainnya. Yang ketiga yaitu ada nihilism atau penekanan perancangan pada space, desain menjadi lebih polos, sederhana, serta bidang kaca yang lebar. Yang ketiga yaitu keterbukaan atau dengan konsepnya yaitu free plan atau universal plan. Biasanya free plan atau universal plan yaitu ruang yang ada dapat dipergunakan untuk berbagai macam aktivitas. Jadi satu ruangan ini memiliki berbagai macam fungsinya tanpa adanya sekat pembatas. Yang keempat yaitu abstrak. Biasanya abstrak memiliki konsep desain yang
terlihat tidak begitu simetris. Yang kelima yaitu open plan. Konsep ini membagi dalam bentuk elemen-elemen struktur primer dan sekunder. Open plan sendiri bertujuan untuk mendapatkan fleksibilitas dan variasi di dalam bangunan. Jika dirangkumkan, konsep desain dari arsitektur modern ini memiliki kesamaan. Seperti pada 6 contoh ini, yaitu keseragaman penggunaan skala manusia, bangunan bersifat fungsional, bentuk dasar bangunan yaitu segi 4 seperti kubus, balok, dan lain-lain. Yang keempat ada memperlihatkan konstruksi serta tanpa ornamen. Yang kelima terdiri dari garis-garis vertikal dan horizontal, serta konsepnya yaitu open plan. Bisa di next. Berikut adalah tokoh-tokoh dan hasil karya dari arsitektur modern, yaitu Le Corbusier dengan Villa Savoyage-nya, terus ada Alvar Aalto, yaitu dari Finlandia, bangunannya, yaitu Finlandia Hall, terus ada Louis Mies van de Ho, ada House dan Barcelona Pavilion. Louis Mies ini juga kerjasama dengan Philip Johnson untuk membangun Seagram Building. Serta ada beberapa tokoh lainnya seperti Hector Guimard, Baron Victor Hora, Theo van Dosbe, dan Peter Eensman. Bisa di next. Selanjutnya yaitu konteks tapak dan lingkungan. Konteks tapak dan lingkungan dari arsitektur modern ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan kondisi alam di sekitarnya, meskipun dengan desainnya yang minimalis. Arsitektur modern tetap memperhatikan beberapa faktor seperti kontur tanah, leveling, serta material yang akan digunakan nantinya. Untuk bangunannya sendiri harus menonjolkan ciri arsitektur modern dengan memberikan keselarasan antara bangunan dan tapak sekitarnya. Biasanya memiliki karakteristik seperti sirkulasinya yang lebih efisien, mencerminkan bentuk desain perkotaan yang modern dengan memperlihatkan keadaan sosial ekonominya. Yang ketiga yaitu ruang-ruang yang ada saling terhubung. Yang keempat, konsep zonasi tapak berdasarkan fungsi atau fungsional yang terdiri dari private, semi-private, dan publik. Yang kelima, ada tidak menerapkan mixed street yang menjadikan pedestrian sebagai ruang publik, melainkan dihilangkan atau dipisahkan sirkulasinya. Dan yang terakhir yaitu aklimatisasi menyesuaikan kondisi tapak. Selanjutnya dapat dijelaskan oleh rekan saya. Ya baik, saya lanjutkan. Untuk selanjutnya ada tata ruang. Di sini ruang dikenal sebagai sebuah lingkungan binaan terkecil yang dimana menampung berbagai kegiatan maupun aktivitas manusia di dalamnya. Untuk di sini ruang merupakan lingkungan binaan yang sangat penting dikarenakan masyarakat modern ini sebagian besar melakukan aktivitasnya di dalam ruang. Kemudian untuk penentuan fungsi sebuah ruang tersendiri itu dipengaruhi oleh fungsi utama yang lebih besar yaitu bangunan. Dan kemudian sebuah ruang dirancang juga dengan tujuan memenuhi kebutuhan tertentu dan fungsi yang lebih fleksibel. Kemudian untuk arsitektur modern ini sendiri dikenal dengan kesederhanaan dan kejujuran dalam pengelolaan ruangnya. Ruang yang dimaksudkan di sini berupa wujud dari volume bukan massa, berupa bentuk dan didasari konsep arsitektur modern. Di sini juga menghasilkan sebuah bentuk yang mengikuti fungsi di dalamnya, yaitu bersifat mengalir dan hierarki berdasarkan proses sirkulasi serta kegiatan yang dilakukan di dalamnya. Jadi juga bisa diartikan bahwa sesuai dengan tiap tahapan atau step to step. Untuk ruang-ruang tersebut cenderung bersih serta didominasi elemen tembus pandang. Kemudian untuk konsep tata ruangnya tersendiri, untuk di sini ruang yang terbentuk itu tidak terbatas, meluas ke segala arah. Atau bisa dibilang juga dengan bentuk segi empat. Di mana di sini juga berupa ruang terukur, terbatasi, terlihat bayangan strukturnya. Kemudian pola perletakan ruangnya mengalir dan berurutan, yaitu bersifat vertikal, di mana di sini didasari oleh proses kegiatan penghuninya. Kemudian untuk yang terakhir ada analogi mesin atau bersifat fungsional, yaitu penyusunan dan pengembangan ruang ini disesuaikan dan terfokus pada fungsi ruang dengan memperhatikan efektivitas penggunaan ruangan, di mana hal tersebut terbentuk dari pola aktivitas penghuni yang ada di dalamnya. Next. Kemudian di sini untuk pengolahan ruang dalam arsitektur modern, cenderung menciptakan keadaan yang efisien, sederhana, namun tegas dan mampu menyatukan antara hubungan ruang luar dan juga ruang dalam. Di sini ruang yang terbentuk dari sisi geometris menunjukkan komposisi lebih nyaman,
Penggunaan material serta rongga pembentuk ruang akan mempengaruhi suasana ruang, serta adanya elemen transparan sebagai penghubung, memungkinkan interaksi antara objek di luar dan di dalam bangunan. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai stilistika dalam arsitektur modern. Jadi arsitektur modern ini, seperti yang kita ketahui, menjunjung tinggi prinsip kejujuran dan juga kesederhanaan, menunjukkan bahwa bentuk dan penampilan dapat diperlihatkan dalam wujud yang gamblang dan juga ringkas. Untuk yang pertama ada bentuk, di mana bentuk pada arsitektur modern ini berupa bentuk dasar geometri yang mudah dikenali dan ditampilkan secara apa adanya. Untuk elemen-elemen yang ada, yang pertama yaitu ada elemen bersifat puris atau bentuk yang diulang. Kemudian kesederhanaan bentuk pada tampilan merupakan ekspresi kejujuran serta nilai estetika tersendiri dalam arsitektur modern. Selanjutnya dalam pelaksanaannya, bentuk bangunan arsitektur modern menggunakan modul manusia. Di mana di sini dikarenakan kunci terpenting dalam bentuk bangunan ditekankan pada fungsi maupun keperluannya. Untuk selanjutnya bisa dilihat dari pola sirkulasi. Untuk sirkulasi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada sirkulasi tapak dan sirkulasi bangunan. Di sirkulasi tapak ini berupa penataan pola efisien yang memudahkan pengguna. Contoh dari sirkulasi tapak yaitu ada sirkulasi manusia dan juga sirkulasi kendaraan. Untuk sirkulasi bangunan tersendiri itu berupa sirkulasi horizontal, yaitu contohnya selasar, dan juga sirkulasi vertikal, contohnya tangga, rem, serta lift. Ya baik, kemudian untuk di warna, pada arsitektur modern, warna memberikan pengaruh penting pada suatu bangunan. Untuk fungsinya sendiri, yaitu memberikan kontras dan juga sebagai keselarasan, serta komposisi bentuk dan elemen bisa menjadi satu. Untuk pemilihan warna ini disesuaikan dengan prinsip kesederhanaan dan simpel, yaitu mengacu pada warna-warna natural seperti putih, abu-abu, hitam, dan juga warna-warna tajam atau cerah, serta memilih dengan material yang mengilap. Untuk dalam pemilihan keseragaman komposisi dapat mempertimbangkan keterangan cahaya warna, kepadatan, dan kejernihan warna yang dipilih. Next. Kemudian untuk fasad. Di sini fasad didominasi garis-garis linier, bentuk kotak yaitu segi empat, dan juga bentuk asimetris dan juga kubus. Untuk di sini elemen-elemen dari fasad itu sendiri terbagi atas fasad bukaan, fasad penutup, serta fasad pendukung pelengkap. Selanjutnya pada arsitektur modern dibagi menjadi dua, yaitu ada fasad eksterior dan juga fasad interior. Di mana di sini untuk fasad eksterior berguna untuk menunjang penampilan bangunan. Untuk fasad interior tersendiri berguna untuk menunjang kenyamanan pengguna. Di mana untuk yang pertama ada kenyamanan thermal, yaitu bisa dilihat dengan penggunaan jendela, dinding, atap, dan juga sun shading. Dilanjutkan juga dengan kenyamanan visual dengan penggunaan jendela, dinding, lantai, dan sun shading. Dan untuk yang terakhir ada kenyamanan akustik, yaitu digunakan dengan pintu, jendela, dinding, maupun atap. Kemudian untuk selanjutnya ada material. Untuk di sini bentuk pada arsitektur modern ini berupa elemen-elemen horizontal maupun vertikal, di mana penataannya berupa komposisi imbang dengan adanya kontras yang dihasilkan dari aplikasi penggunaan material. Untuk di sini material yang dipilih yaitu ada material kaca, bisa digunakan sebagai double skin facade untuk memberikan efek clean, ringan, melayang, dan juga transparan. Kemudian untuk beton sebagai bentuk expose dinding untuk memberikan kesan berat, masif, dan juga dingin. Kemudian untuk baja, di sini memberikan kesan kokoh, kuat, dan identik dengan gaya industrialis. Dan untuk yang terakhir ada Aluminium Composite Panel Cladding atau ACP sebagai pelindung dinding bangunan untuk menghasilkan efek glowing, memberi kesan lebih rapi, dan juga tampilan modern pada bangunan. Next. Selanjutnya ada aliran arsitektur modern. Yang pertama yaitu arsitektur konstruktivis. Aliran ini bertujuan untuk mencerminkan masyarakat industri modern dan ruang kota sambil menolak gaya dekoratif yang mendukung perakitan bahan industri. Yang kedua ada arsitektur Art Nouveau. Arsitektur ini adalah suatu gaya dan filosofi internasional pada seni, arsitektur, dan seni rupa terapan, khususnya seni dekoratif yang paling populer sepanjang tahun 1890 sampai 1910. Selanjutnya ada arsitektur brutalis. Arsitektur ini berkembang dari tahun 1950 hingga pertengahan tahun 1970-an dan merupakan kelanjutan dari pergerakan arsitektur modernis pada awal abad ke-20.
Selanjutnya ada arsitektur ekspresionis, yaitu merupakan gerakan untuk mencapai cita-cita yang kompleks. Gerakan ini kerap diyakini sebagai ide ruang, di mana bagian-bagian utama dari komposisi arsitektural biasanya terdiri dari massa bangunan yang sifatnya sentral, dominan, dan menjulang. Selanjutnya ada arsitektur futuris. Arsitektur futuris ini adalah seni atau gaya bangunan yang berupa lingkungan binaan yang dalam perancangan dan perencanaannya tidak berdasarkan sesuatu yang terkait dengan masa lalu, tetapi mencoba menggambarkan masa depan dengan bentukan yang mengejutkan. Next. Selanjutnya yang keenam ada arsitektur fungsional atau fungsionalisme, yaitu arsitektur yang menerapkan pola dan konsep keindahan yang timbul semata-mata oleh adanya fungsi dan elemen-elemen bangunan. Yang ketujuh ada arsitektur internasional, yaitu gaya arsitektur yang dikembangkan pada tahun 1920-an dan berkaitan erat dengan modernisme dan arsitektur modern. Selanjutnya, ada arsitektur organik, biasanya menggabungkan kombinasi objek yang berat dan besar serta struktur yang ringan. Objek yang besar biasanya menyatukan bangunan ke tanah dudukannya seperti batang pada pohon. Selanjutnya ada arsitektur postmodern, yaitu arsitektur yang berkembang setelah era arsitektur modern, di mana aliran arsitektur ini mempunyai tujuan menolak, menyempurnakan, dan mengkoneksi terhadap kesalahan yang telah terjadi pada arsitektur modern di masa yang sebelumnya. Yang terakhir ada arsitektur visionary, yaitu arsitektur yang ada hanya di atas kertas atau memiliki kualitas visioner. Next. Selanjutnya ada struktur. Untuk struktur ini yaitu berupa bentuk geometri, rangka, kerja baja, dan juga besi bertulang. Kenapa menggunakan ini? Karena dengan penggunaan bentuk-bentuk yang geometri tersebut, untuk struktur rangka baja dan besi bertulang itu lebih mudah. Kemudian struktur di sini berbentuk segi empat asimetris dengan kolom dari besi yang terbuka, dinding dan atap dari kombinasi tembok dan beton, serta menggunakan sistem tumpuan tersendiri, dan juga jendela melebar sebagai alternatif dari dinding. Untuk yang pertama, di sini ada struktur kolom, di mana struktur kolom ini sepenuhnya berupa elemen struktural, walaupun kolom tersebut terdapat di bagian dalam bangunan dan merupakan elemen-elemen pemisah ruangan. Kemudian yang kedua ada struktur lantai, yaitu di mana lantai berfungsi sebagai elemen struktural pemisah ruangan. Tapi dalam suatu kondisi, struktur plat lantai telah dilapisi oleh bahan finishing non-struktural dan memiliki langit-langit yang digantung di bawahnya. Nah, maka dari itu pada kondisi ini, lantai yang telah diselesaikan atau di-finishing dan langit-langit dianggap sebagai elemen pembatas ruangan yang sebenarnya. Dan untuk pelat lantainya sendiri baru disebut sebagai struktur murni. Selain itu, terdapat pengecualian pada dinding kaca, yaitu merupakan elemen non-struktural karena digunakan sebagai penutup ruangan saja. Next. Selanjutnya untuk konstruksi. Jadi dari segi konstruksi, teknik-teknik yang digunakan sudah berkembang berupa teknik konstruksi modern yang memungkinkan semua bentuk dapat dibangun dengan baik dan juga sesuai. Untuk konstruksi modern arsitektur sendiri dipengaruhi oleh beton bertulang yang tekstur permukaannya tidak ditutupi oleh material lain atau terbuka. Dapat berupa elemen horizontal maupun vertikal, di mana penataannya berupa komposisi seimbang dengan adanya kontras yang dihasilkan dari aplikasi penggunaan material. Kemudian untuk dari konstruksi tersendiri, ini ada yang disebutkan, yang pertama ada pilotis, yaitu kolom atau pilotis ini harus bebas untuk bangkit menembus ruang terbuka, jadi akan memberikan kesan yang mengangkat rumah ke udara dikarenakan penggantian dinding pendukung dengan grid dari kolom bertulang, di mana kolom-kolom ini menyandang beban struktur namun juga memberikan nilai estetika tersendiri. Selanjutnya ada the free designing of the facade. Nah, untuk di sini berupa tampak muka yang bebas, di mana dinding sepenuhnya fleksibel dan variabel, yang hanya suatu kulit pendukung atau bisa disebut juga dengan non-struktural. Yang ketiga ada the free designing of the ground plan, di mana di sini berupa kemerdekaan fungsional dari kerangka dan dinding. Jadi tidak hanya dari dinding luar saja, namun juga dari partisi dalam. Dan yang terbentuk akan bebas mengkomposisikan ruang interior dengan dinding ruang dalam yang tidak mengganggu beban. Kemudian yang keempat ada the horizontal window,
Di mana di sini pengaturan jendela menurut kebutuhan interior bangunan memberikan fasad bebas dari kendala struktural. Jadi jendela panjang horizontal atau veneers and longer, jendela seperti pita, yaitu memungkinkan distribusi cahaya secara merata. Untuk yang terakhir ada roof gardens, di mana terdapat taman atap sebagai ruang kehidupan tambahan, sebagai tujuan domestik sekaligus salah satu bentuk pelindungan penting terhadap atap beton itu sendiri. Terima kasih, sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.